Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap seperti biasa kita melakukan video pembelajaran lewat daring. Sebelum kita memulai pembelajaran kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Jikalau pada saat hari ini Tuhan kami boleh melalui aktivitas kami semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti makna dari kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitu bagian bab yang kelima. Bab kelima halaman 53 ya, gereja yang bergumul di dunia. Gereja yang bergumul di dunia. Nah, ternyata pergumulan atau tantangan yang dihadapi seseorang itu bukan hanya dalam diri kita, tetapi gereja juga memiliki pergumulan ya, gereja juga memiliki masalah. Nah, kita bahas dulu di bagian yang A, kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Nah, kerajaan sorga yang sering disebut pula sebagai kerajaan Allah. Jadi kerajaan sorga itu bisa juga disebut dengan kerajaan Allah, adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Coba kamu ambil dulu Alkitabmu dan buka dalam Matius 9 ayat 35 ya. Matius 9 ayat 35. Di situ dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, itulah inti dari pemberitaan Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan, Injil, melenyapkan penyakit, dan mengajar tentang kerajaan sorga. Jadi, istilah kerajaan sorga sebetulnya sama saja dengan istilah kerajaan Allah. Nah, di situ dikatakan, apa arti kerajaan sorga atau apa arti kerajaan Allah? Tadi ibu katakan kerajaan sorga dengan kerajaan Allah itu adalah sama, iya kan? Nah, apakah ini suatu tempat di surga kelak yang disediakan untuk para pengikut Yesus? Iya. Atau apakah ini sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia? Kalau di dunia, pemerintahan kita itu sudah punya sistem. Kita punya pemimpin, iya kan? Kita berbentuk Republik Indonesia yang menjadi presiden kita Bapak Jokowi. Lalu memiliki menteri-menteri dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di sini, apakah ini sama dengan suatu pemerintahan tertentu di dunia? Kerajaan Allah ini atau dengan kerajaan tertentu? Nah, dengan kata lain, ya, seorang Garmy Goldsworthy, seorang teolog Australia yang sederhana, ia mendefinisikan, dia mengartikan kerajaan sorga itu adalah sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Itulah kerajaan sorga.
Ya, di mana kerajaan sorga itu adalah sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Dan yang lebih ditekankan oleh si Garme ini adalah kerajaan sorga itu adalah seketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dalam Matius 7, coba kamu buka dulu. Nanti Alkitabnya Matius 7 ayat 21. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, bukan, ya, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Hah? Dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya bukan hanya berkata Tuhan, Tuhan, ya kan, aku mengasihi Tuhan, aku mengagumi Engkau dalam kehidupanku, tetapi tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si Garmen ini menyatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah, atau kerajaan Allah itu adalah, bahwa seketika sekelompok atau seketika orang atau seorang individu yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, berikutnya, jadi sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai kerajaan Allah, warga kerajaan Allah, apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti saling membenci. Apakah ini menjadi ciri-ciri sebagai warga kerajaan Allah? Tidak. Bertengkar, saling melontarkan fitnah, berkelahi, dan saling membunuh. Dan masih banyak lagi contoh ragam jenis-jenis perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah yang tidak mencerminkan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, berikutnya ya, dalam halaman 55 di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, menceritakan sebuah perumpamaan, yaitu bisa nanti kamu baca dalam Matius 21 ayat 28 sampai dengan 31. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Seorang orang tua mempunyai dua anak laki-laki. Lalu ia berkata kepada anak si sulung, supaya ya ia bekerja di kebun anggur. Jawab anak itu kepada bapaknya, iya Pak, tapi ia tidak melakukannya. Lalu si bapaknya tadi pergi kepada anak si bungsu. Anak si bungsu mengatakan tidak, tetapi kemudian dia menyesal lalu mengerjakannya. Ya. Nah, dari antara kedua ini, manakah yang mencerminkan sikap sebagai warga kerajaan Allah? Yang mana? Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang sudah melakukan pertobatan dan tidak akan kembali lagi kepada masa lalunya dan terus melanjutkan hidupnya berjalan dengan Allah, dialah masuk dalam kerajaan sorga. Ya kan? Nah, perumpamaan ini menceritakan kepada kita kisah dua orang kakak beradik yang pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang, tetapi tidak pergi, tidak mengerjakan. Nah, anak kedua menolak pergi atau anak si bungsu. Namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Dia menyesal karena menolak apa yang dikatakan oleh ayahnya. Anak yang kedua menolak pergi, namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Anak sulung sering sekali diartikan itu sebagai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, yang jago. Mereka mengaku mau melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Mereka tahu semua isi hukum-hukum yang ada di tradisi mereka. Tetapi mereka
hanya sebagai pemberita dan tidak melakukan, ya kan? Dan tidak melaksanakan kehendak Allah di sorga. Namun pada praktek hidup mereka sehari-hari mereka tidak melakukannya. Sementara anak kedua sama seperti dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Adalah seorang bukan Yahudi yang menolak melaksanakan kehendak Allah di sorga. Namun kemudian ia menyesal dan bertobat serta melaksanakan di dalam hidupnya. Nah, itu maksud dari tentang kerajaan sorga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang dua anak laki-laki yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Si A berkata ya, tetapi tidak mengerjakan. Seperti itulah orang-orang Farisi yang selalu merasa tahu dan yang paling suci, tetapi dalam praktik kehidupan mereka adalah kosong. Sementara yang B, yang kedua, dia berkata tidak, lalu dia menyesal dan mengerjakan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Samalah itu dengan sebuah pertobatan yang tidak lagi melihat ke belakang, tapi terus berjalan dengan Yesus. Dialah yang akan menjadi warga kerajaan sorga. Nah, bagian B, ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Ada ciri-cirinya, ya. Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan seorang warga kerajaan sorga? Yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya. Sebelumnya tadi sudah disinggung beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, seperti saling membenci, ya kan, melontarkan kata-kata fitnah, saling membunuh, dan lain sebagainya. Itu bukanlah ciri-ciri dari kehidupan kerajaan sorga, ya. Nah, selanjutnya dikatakan di situ bahwa nilai-nilai kerajaan sorga itu berarti menjadi bukti, ya. Kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan sorga seperti yang ada di dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12, ya. Itu apa perikopnya? Khotbah Yesus, ya kan? Ucapan-ucapan berbahagia. Coba kamu buka dulu Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12, yaitu khotbah di bukit, ucapan bahagia. Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12 adalah merupakan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga itu sendiri. Nah, ucapan Tuhan Yesus menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga yang sering sekali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Iya kan? Berlawanan. Dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang punya kekayaan, yang dapat membeli apa saja. Berlawanan enggak? Kalau kita lihat dulu di Matius, ya, ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, sampai dengan ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi yang sebelum kamu. Bertolak belakang, iya kan, dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, ya. Seperti yang kita tahu belakangan ini, atau sudah tidak asing lagi kita dengar bahwa pemerintahan kita, atau sering kita dengar ada korupsi dan ada nepotisme dan lain sebagainya, iya kan? Nah, ini mencerminkan hidup yang tidak memiliki pewaris kerajaan sorga atau menjadi warga kerajaan sorga, ya. Nah, jadi apa yang mereka miliki, harta, uang, jabatan, dan lain sebagainya, menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya dengan membeli barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Bahagiakah mereka? Mungkin secara duniawi mereka bahagia, iya kan? Tetapi sebagian dari mereka sudah mendekam di penjara, iya enggak? Ada yang
masuk ke dalam penjara dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang pendek dan lain sebagainya. Secara duniawi mereka bahagia, tetapi secara iman Kristen mereka krisis, iya kan? Nah, di situ ingin disampaikan rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, iya kan? Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, tetapi orang yang mengandalkan duniawi adalah kebahagiaan yang semu. Nah, Patrick Chia Faris, seorang pendeta metodis di Santa Monica, California, Amerika Serikat, berkata bahwa ucapan-ucapan ini menjungkir balikkan dunia. Ucapan yang mana maksudnya? Ucapan-ucapan Tuhan Yesus, yaitu khotbah di bukit pada Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Ya, dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan, yang miskin di harta, yang haus di harta, tetapi kaya akan hati, kaya akan kebenaran firman Tuhan, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Ini adalah penangkal yang dahsyat bagi kehidupan yang semu, ya kan? Bagi kehidupan yang semu. Jadi kehidupan kita ini nak bukan hanya sebatas kita di dalam dunia, ya kan? Tapi setelah kita nanti mati, Tuhan panggil kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di halaman 57 di situ ada tokoh-tokoh penyanyi yang terkenal. Bagaimana kehidupan mereka semasa mereka hidup, mereka punya popularitas, mereka punya kekayaan, mereka punya jabatan, mereka dikenal dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka hidup menderita. Ya, di situ ada Michael Jackson dan lain sebagainya. Dua contoh yang memiliki kekayaan tetapi pada akhirnya mereka mati dengan sia-sia. Ya kan? Nah, kita masuk ke bagian C. Nah, ini ada Mordekai Vanunu, berani bertahan dengan keyakinan. Siapa Mordekai Vanunu ini? Dia lahir pada tahun 1954, adalah seorang mantan teknis nuklir Israel. Nah, ia menentang program pengembangan senjata nuklir di Israel, ya, nuklir di Israel, negaranya sendiri, di negaranya sendiri. Coba kamu bayangkan. Nanti bisa kamu baca di halaman 61. Ya, Nak ya, di halaman 61 baca kisah hidupnya. Di situ dia sampai ditolak, di situ dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan karena dia dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri karena ia membeberkan bagaimana di situ bagaimana dikatakan bahwa Israel ini sudah membuat nuklir tanpa diketahui oleh orang lain, ya, sehingga diambillah kisah Mordekai Vanunu ini, nilai-nilai kerajaan sorga yang dipegangnya. Vanunu menjadi orang asing di negaranya sendiri, bahkan ia sering disebut pengkhianat bangsanya sendiri, ya, tetapi tidak mematahkan semangatnya karena ia menyatakan kebenaran. Ya, Nak. Yang hidup sebagai orang asing. Warga negara kita sebagai warga kerajaan sorga. Di Filipi 3 ayat 20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, Nak. Nah, di sini TB Simatupang mengatakan seorang teolog awam Indonesia yang pernah menjabat sebagai staf angkatan bersenjata Republik Indonesia dan juga ketua PGI mengatakan bahwa kita orang Kristen harus hidup
dengan ada tanda kutip, yaitu sikap positif, ya. Sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis, ya. Gereja yang bergumul di dunia. Dalam Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 12 kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang artinya, nak, hidup di dunia ini tidak abadi. Apa yang kita miliki ini adalah semu. Apa yang kita miliki ini tidaklah selamanya. Iya kan? Sehingga kelak kita akan menerima atau mempertanggungjawabkan setelah kita tidak ada di dunia, setelah kita mengalami kematian, kita berjumpa dengan Yesus, ya. Oleh karena itu, sebelum ada kata penyesalan, kita dituntut supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, untuk anak-anak ibu sekalian, itulah materi kita pada pagi hari ini, ya, gereja yang bergumul di dunia. Jadi, anak-anak ibu, tadi bagian A, kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Sebenarnya siapa itu kerajaan sorga? Siapa yang menjadi bagian kerajaan sorga? Adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya, mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, iya kan? Seperti di halaman 54. Nah, kiranya materi kita ini menguatkan kita menjadi anak-anak yang mau gigih menjadi warga kerajaan sorga. Oke, sampai di sini materi kita. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam keterbatasan kami Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami. Tuhan, kami ingin menjadi warga kerajaan sorga yang boleh menyerahkan hati dan pikiran kami untuk melakukan segala yang Engkau kehendaki. Kami tahu Tuhan, di dunia ini adalah semu yang tidak abadi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berjalan dengan kami, menguatkan kami Tuhan, supaya setiap kami melakukan kesalahan Tuhan, kami boleh Tuhan mendekatkan diri kami kepadamu, sehingga kami memiliki pertobatan yang tidak hanya sebatas sementara. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikanlah kesehatan dan panjang umur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.